Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Tazkiyah Aulia Rihadatul Aisi akan menjelaskan mengenai problematika umat Islam yang dikenal dengan perpecahan umat Islam dalam perspektif Persis. Lanjut saja, konflik yang mengakibatkan penderitaan luar biasa di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim ini seperti Irak, Suriah, dan lain sebagainya ternyata belum menjadi pelajaran bagi umat Islam sendiri. Semangat untuk menunjukkan keunggulan dan menang sendiri belum mampu mengalahkan kebutuhan akan ketenangan, kedamaian, dan bahkan juga anjuran kitab suci dan hadis Nabi untuk membangun persatuan sesama Muslim. Nah, dari perbedaan mazhab, golongan atau aliran, misalnya antara Sunni dan Syiah, Wahabi, dan lain sebagainya, yang dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum yang sedemikian jelas bahwa perpecahan, permusuhan, atau konflik di antara umat Islam selalu menjadi pintu masuk bagi orang luar untuk memperlemahkan dan memporak-porakkan keadaan. Kadang terasa aneh kebencian di antara mazhab, kelompok atau golongan internal umat Islam sendiri lebih terhadap agama lain gitu ya. Nah, sementara orang yang bisa melakukan kebersamaan di antara pemeluk agama yang berbeda tetapi tidak mudah bersatu dan apalagi bekerja sama di antara mereka yang berlainan mazhab. Nah, aliran atau golongan dan agama yang sama ini mengacu pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebenarnya tidak mudah memahami konflik dan perpecahan tersebut. Namun Al-Quran dan hadis mengajarkan bahwa antar umat manusia harus saling kenal mengenal dan juga bersatu. Diperkenalkan oleh Al-Quran bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama, menempatkan bumi yang sama, dan menjalani umur yang terbatas. Nah, lebih dari itu, di antara sesama muslim hendaknya dipandang sebagai saudara, dan oleh karena itu seharusnya saling berbagi kasih sayang dan tolong menolong. Bermusuhan di antara sesama muslim bukan merupakan perintah, apalagi sumber bagi ajaran Islam itu sendiri ya. Nah, sebaliknya Islam justru melarang saling bermusuhan. Oleh karena itu, memandang bahwa konflik atau permusuhan di antara umat Islam itu sendiri sebagai bagian dari upaya membela Islam, yang merupakan yang tidak tepat. Sebaiknya perpecahan dan konflik itu bisa memperlemah umat Islam itu sendiri. Selain itu, tidak pernah ada konflik dan apalagi perang menghasilkan kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Konflik yang selalu melahirkan resiko berupa penderitaan dan kemunduran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, persoalan berat yang kini dihadapi oleh umat Islam adalah perpecahan itu sendiri. Manakala tidak segera diperoleh jalan kompromi untuk mempersatukannya, maka umat Islam akan semakin mundur, terbelakang, dan bahkan menghadapi ancaman atau resiko luar biasa besarnya. Nah, perselisihan di antara umat Islam akan membuat mereka sendiri semakin menderita dan lemah. Oleh karena itu, cara terbaik menyelamatkan bagi semua yang bersatu di antara yang merasa berbeda hendaknya mengurangi sakwa sangka, tidak menganggap bahwa yang lain dan atau berbeda yang salah, keliru, dan rendah. Manakala hal demikian itu bisa diselesaikan, umat Islam masih berpeluang semakin maju dan menjadi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widya Nurhopipa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai problematika umat dalam perspektif Persis, yaitu bagian B mengenai permasalahan normatif. Terdapat beberapa keterangan normatif yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, karya-karya ulama fikih dalam bidang politik, dan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang digunakan para ulama dalam melihat fenomena kepemimpinan. Al-Quran memerintahkan orang beriman agar menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, sebagaimana diisyaratkan
dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan hukum di antara orang-orang dengan adil. Berdasarkan ayat ini pula dipahami bahwa sebagai tuntunan kepada keharusan adanya kepala negara atau pemerintahan, karena untuk menegakkan keadilan diperlukan kekuasaan atau seorang pemimpin. Tanpa suatu kekuasaan atau kepemimpinan, upaya menegakkan keadilan di masyarakat menjadi sulit untuk diwujudkan. Indikator kewajiban adanya pemimpin atau kepala negara karena di dunia ini harus ada yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas utama kenegaraan seperti untuk menghindari fitnah, mengurus agama dan dunia, memelihara agama dan mengatur dunia. Dan juga untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala negara wajib menetapkan pembantunya yang profesional dalam bidangnya agar negara tidak hancur. Kendati demikian, di dalam Al-Quran maupun sunnah tidak terdapat ketetapan baku dalam tata cara mengangkat pemimpin. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat khalifah dengan cara yang berbeda, memiliki pemimpin laki-laki yang ideal serta memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, sebagaimana diisyaratkan Persis bukan perkara mudah, apalagi dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah populasi besar dengan bermacam-macam agama dan kebudayaannya. Untuk mengatasi masalah seperti itu, umat Islam harus kembali kepada prinsip umum, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang memiliki arti Allah tidak akan membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya, atau surat Al-Hajj ayat 78 yang memiliki arti Allah tidak menjadikan atasmu dalam agama suatu kesulitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana sabdanya yang memiliki arti, apabila aku memerintahkan sesuatu, lakukanlah sekemampuan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Ulama menambah dengan kaidah fikih seperti dikemukakan Hakim yang memiliki arti bila tidak dapat dicapai seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Dan karena umumnya tidak ada yang sempurna, maka memilih yang paling baik dari dua kebaikan dan menolak paling jelek dari dua kejelekan. Selanjutnya, masih menurut Ibnu Taimiyah al-Hishah, fa'al wajib huwa ardo bi'al mawjud, yang memiliki arti maka yang wajib adalah rela dengan yang ada. Sesungguhnya kendati pun yang memimpin itu bukan orang utama tetapi raja-raja jolim, niscaya itu lebih baik daripada hidup tanpa adanya pemimpin. Al-Minhaj atau Ibnu Taimiyah, Situna sanatun ma'a imamin jairin khairun min lailatin wahidatin bila imamin, yang artinya 60 tahun beserta adanya pemimpin yang menyeleweng atau jair lebih baik dari satu malam saja tanpa pemimpin. Ungkapan Ibnu Taimiyah bahwa kesulitan memilih kualitas pemimpin yang ideal di suatu komunitas bukan berarti bolehnya tidak ada pemimpin. Bagaimanapun kualitas pemimpin, pemimpin harus tetap ada, karena pemimpin diperlukan dalam memelihara komunitas tersebut dari kekacauan yang akan terjadi akibat tidak adanya struktur dalam masyarakat. Sehingga perintah, aturan, norma, dan sanksi menjadi tidak efektif. Apabila memelihara agama dan mengatur dunia adalah wajib, maka memilih pemimpin adalah wajib. Karena memilih seorang pemimpin wajib, setiap keputusan golput mesti ditelaah.
Sejauh mana maslahat dan mafsadatnya memang dalam ranah ijtihad, perubahan situasi dan kondisi bisa terjadi karena perubahan itu menjadi ciri masyarakat yang sekaligus merupakan fleksibilitas hukum Islam. Persoalannya ialah bagaimana sikap ulama Persis terhadap pemilihan presiden yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkannya. Bagaimana pendapat mereka tentang golput? Bagaimana implikasi politis bila seseorang memilih golput dalam pemilihan presiden? Dari telaah teoretik di atas, golput atau tidak golput sebagai suatu sikap politik dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keperluan di lapangan. Apakah merugikan pada umat Islam atau tidak? Sikap politik apapun harus dikaitkan dengan kaidah ushul syad al-jari'ah atau menutup jalan, yaitu suatu tindakan bukan yang menurut syara dibolehkan, tetapi bila akan membawa kepada bahaya dan kemadorotan, maka tindakan itu harus dihentikan. Terima kasih. Pandangan ulama Persis tentang pernikahan tanpa wali. Ulama-ulama Persis memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan tanpa wali. Pada awalnya, Ahmad Hasan, pendiri Persis dan pimpinan pertama Persis, dalam bukunya yang berjudul Soal Jawab, menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali hukumnya sah, karena hadis yang terjadi yang menjadi dalil pernikahan tanpa wali semuanya tidak sah. Pendapat ini kemudian diikuti oleh para ulama Persis yang lain di zamannya. Kemudian, pada fase setelah Ahmad Hasan meninggal dunia, para ulama Persis melakukan pengkajian ulang terhadap putusan-putusan Dewan Hizbah, termasuk yang dikaji ulang diantaranya adalah hukum pernikahan tanpa wali. Yang menjadi pemakalahnya adalah Kiai Haji Aceng Zakaria, yang termasuk anggota Dewan Hizbah di pusat Bandung. Setelah digelar sidang Hizbah, pada Dewan Hizbah ke-8 2009 di Soreang, 2 Agustus 2009 Masehi, maka lahirlah keputusan baru setelah melakukan pertimbangan terhadap berbagai persoalan sosial. Maka Dewan Hizbah Persis menganggap bahwa A. Perlu kejelasan dan ketegangan status hukum tentang kedudukan wali dalam pernikahan. B. Munculnya banyak fenomena pernikahan di tengah masyarakat yang tidak jelas status walinya. C. Beberapa hadis dan pendapat ulama tentang kedudukan wali dalam pernikahan. D. Masih adanya orang tua yang memaksakan kehendak untuk hanya menikahkan kepada calon pilihannya. E. Wali memiliki 2 macam pengertian, yaitu wali ijab atau wali pemegang ijab dan wali nasab atau wali dalam kaitan nasab. Dengan demikian, Dewan Hizbah Persatuan Islam mengisbatkan sebagai berikut. A. Laki-laki dan perempuan haram menikahkan dirinya sendiri. B. Wali atau pelaku ijab dalam akad nikah termasuk rukun. C. Meminta izin kepada wali orang tua sebagai pelaksanaan birrul walidain hukumnya adalah wajib. Yang menjadi catatan dalam keputusan terbaru Dewan Hizbah di atas adalah munculnya istilah wali ijab dan wali nasab yang memberi implikasi bahwa hukum menikah tanpa wali ijab tidak sah. Akan tetapi, menikah tanpa wali nasab sah. Tentu saja berbeda dengan pendapat umum para ulama fikih, khususnya dengan pendapat Basul Masail yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan baik itu wali nasab maupun wali ijab, dan harus sesuai dengan urutan wali berdasarkan kedekatan atau wali akrab sebagai wali secara hierarki. Mohon maaf apabila ada kekurangan.